Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dengan kajian singkat Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Ya, kajian ini memang singkat. Insya Allah durasi 5 menit sampai 7 menit. Tapi semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita. Permasalahan wudhu tanpa busana. Jadi orang wudhu dalam keadaan tanpa berbusana atau dalam keadaan telanjang. Tentunya di kamar mandi ya. Ya, di kamar mandi, selesai mandi, dia belum sempat pakai busana, kemudian berwudu. Wudunya sah atau tidak? Kalau yang ditanyakan sah atau tidak wudunya, memang tidak ada satupun hal-hal yang membatalkan wudu tanpa busana membatalkan wudu, tidak ada. Kalau misalnya buang gas itu kan membatalkan wudu, ya. Tapi kalau tanpa busana apakah membatalkan wudu? Itu tidak membatalkan wudu. Atau syarat sahnya wudu harus berbusana. Ya, tidak ada syarat sahnya wudu harus berbusana ya. Nah, karena memang tidak masuk dalam kategori syarat sahnya wudu dan tidak membatalkan wudu, maka orang yang wudu dalam keadaan telanjang tanpa busana, wudunya adalah sah. Ya, wudunya adalah sah. Tapi timbul masalah. Ya, wudunya adalah sah, tapi timbul masalah. Masa kita mau menghadap Allah Ta'ala, ya, ini ibadah yang paling utama untuk menghadap Allah Ta'ala, bersuci. Nah, kalau udah bersucinya aja telanjang lah, kira-kira nanti menghadapnya gimana? Ya, bersucinya telanjang, nanti menghadapnya gimana? Bersucinya tidak sopan. Tapi nanti kalau saya mesti didebat oleh diri kita sendiri. Nanti kalau nunggu pakai pakaian, akhirnya jadi malas wudu, akhirnya tambah nggak sholat, tambah begini, dan lain sebagainya. Ya, sederhana saja. Karena itu permasalahan adab, ya kita minimal ya minimal ambil anduk lah. Ya minimal ambil anduk. Emangnya di kamar mandi nggak ada anduk? Nah, ambil anduk, tutup itu yang paling vital tuh ya. Tutup pakai anduk, kemudian berwudulah. Ini dari sisi adab. Apalagi kalau bisa ganti dulu sampai sempurna, betul-betul dia niat mau ibadah, karena wudu ini adalah ibadah. Wudu ini adalah ibadah. Kalau dia niat dengan sungguh-sungguh menghargai Allah Ta'ala, maka nanti ibadahnya akan semakin bermakna. Wa man yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dari hati yang bertakwa. Artinya, meskipun wudunya sah, tapi wudunya kurang sopan. Nah, biar sopan, maka ia berbusana. Kalau belum sempat berbusana, minimal yang paling vital ditutup dengan handuk atau apapun ya, meskipun itu di kamar mandi ya, tempat yang tertutup. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan mandi tetap dengan busana. Sayyidina Utsman bin Affan itu mandinya dengan busana. Kalau orang jadul dengan kembenan ya. Ya, orang jadul kalau mandi tidak telanjang, mandinya aja tidak telanjang. Orang Jawa dulu masih pakai jari, masih pakai pakaian sampai sedada ya, meskipun sedada, karena rasa malu yang luar biasa. Al haya'u minal iman. Nah, kalau sekarang ini dikatakan rasa malu itu bagian daripada iman. Sekarang jangankan wudu ya, mau masuk kamar mandi aja udah telanjang duluan. Nah, mau masuk kamar mandi udah telanjang duluan, di kamarnya nggak ada orang, udah lepas itu masuk kamar mandi. Memang betul nggak ada orang, tapi ada makhluk Allah yang lain. Jangan lupa jin itu juga punya mata ya. Nanti kalau jin jatuh cinta sama Anda gimana? Nah, terus dikeloni sama jin gimana? Nah, jinnya tertarik ya. Hamil oleh jin terus gimana? Ya, naudzubillah min dzalik, bukan arti hamil beneran, bukan. Tapi nanti dibegitukan sama jin, kira-kira bagaimana? Makanya ada adab-adab yang harus dipenuhi. Nah, adab ini jalan menuju kesempurnaan ibadah. Ya, insyaallah yang sedikit ini barokah manfaat. Kita ketemu pada pertanyaan selanjutnya. Umat bertanya, ulama menjawab. Wabillahi taufiq hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.